Oke, kita akan segera buka pertemuan kita di malam hari ini. Kita akan memohonkan doa yang akan dipimpin oleh Kak Mei. Kemudian nanti akan membantu untuk membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia adalah Sindela. Silakan Kak Mei. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami andalkan dalam kehidupan kami, Bapa yang selalu menjadi penolong, menjadi yang paling utama dalam hidup kami, layak menerima pujian kami yang tertinggi, termulia, teragung, karena Bapa adalah Allah yang menciptakan kami, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang hebat seperti-Mu. Bapa, pada malam hari ini terima kasih Tuhan untuk waktu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kembali kami boleh berkumpul lagi di Zoom ini. Tidak lain kami ingin mempelajari kuasa firman-Mu yang nantinya akan menjadi berkat bagi kami, memberikan hikmat akal budi surgawi kepada kami. Dan tentunya kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian surga kepada kami, dan begitu juga kepada baik Irene maupun Alan yang akan membagikan berkat ini, dan kami semua yang mendengarnya, biarlah kami sama-sama dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena hal yang paling penting dalam hidup kami Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus-Mu itulah yang akan membantu kami, menolong kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan hanya untuk kami, tapi dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan berkat bagi semua orang. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jaringan kami, biarlah Tuhan akan berikan jaringan internet yang baik, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati sahabat-sahabat kami yang akan bergabung pada malam hari ini. Kiranya juga Tuhan akan berkati supaya kami semua semakin banyak boleh belajar tentang firman-Mu, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami sadar selama kami hidup di dunia ini, tantangan, ujian, pergumulan kami akan hadapi, tetapi tatkala kami berjalan dengan Tuhan, di bawah pengontrolan Tuhan, biarlah karakter Kristus, pikiran Kristus, tingkah laku Kristus akan menjadi milik kami. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kita Selasa lalu kita belajar masing-masing di rumah. Bagaimana pembelajarannya? Mungkin kita bisa say hi dulu sama Brother Alan, Sister Irene, dan juga mungkin nanti bisa diberikan brief summary. Hai Tante Vera, Tante Joyce yang bisa terlihat ya di saya. Irene nanti boleh diberikan summary-nya sebelum kita masuk ke topik yang pada malam hari ini. Silakan. Oh, is it? Okay, it's our turn now. Well, welcome back everyone. Selamat datang semuanya. And thank you for coming back and joining us today. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Before we start, I just want to give praises to the Lord. Sebelum memulai, saya ingin memuji nama Tuhan. The reason why we were not able to join you last week, alasan kami karena kami tidak dapat bergabung dengan Anda semua minggu lalu karena because our firstborn son Kyle graduated from Southern Adventist University. Karena putra kami yang pertama lulus dari Universitas Advent di Amerika. So we had our family from California come and visit us. So it was a really busy weekend and week. Dan banyak saudara dan orang tua kami juga datang dari California mengunjungi kami sehingga kami memiliki minggu yang cukup sibuk. And then yesterday, our second son Kenneth, dan kemarin anak kedua kami yaitu Kenneth, he got the result for his PET scan after the last 6 months, like a 6 months follow-up. Dan kemarin kami mendapatkan hasil PET scan setelah 6 bulan yang memang harus kami lakukan. And by God's grace, everything was clear.
Dan hanya dengan kasih karunia Tuhan dan hasilnya itu memang baik sekali. Yeah, So no more cancer so far. Tidak ada lagi sel kanker di dalam tubuh Kenneth. So we just want to praise the Lord for his goodness and his grace to our family. Dan kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kasih dan kebaikannya kepada keluarga kami. And so we are still continuing with the session of sex by God's design. Kita masih melanjutkan dari sesi seks berdasarkan rancangan Allah. And this is not just for married couples only. Ini tidak hanya untuk pasangan yang telah menikah, However, today is for married couples only. tetapi malam ini Oh, iya, hanya Pak. untuk pasangan yang telah menikah. Married couples only for practice. Maksudnya lain adalah untuk pasangan menikah agar dipraktekkan, But for knowledge, anyone can learn. tetapi sebagai pengetahuan sangat dianjurkan agar semuanya juga bisa mengikuti dan belajar. For those who are not married yet, for you to understand why God created sex, that to make it important for marriage. Bagi Anda yang belum menikah, Anda akan belajar mengapa pentingnya seks itu di dalam pernikahan nantinya. And today's topic is sex is a privilege in marriage. Topik malam hari ini, seks itu merupakan suatu keistimewaan di dalam pernikahan. And for those who are maybe widows or are single parent or divorced, it will help you to understand why you're feeling the way you do. Untuk mungkin yang orang tua tunggal, janda atau duda, mungkin Anda bisa mengerti apa yang Anda bisa lakukan nantinya. No, what you sometimes have the feelings that you have right now. That's what I mean. Maksudnya adalah perasaan yang Anda miliki pada saat ini, And we'll explain that in more details in our seminar. yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dalam seminar ini. But what we want you to understand is that everyone can benefit from this information that is based on God's word. Dan dari pelajaran ini semua orang akan mendapatkan pembelajaran seturut dengan kehendak Tuhan. So let's get going, huh? Mari kita Let's mulai. get to the topic. Well, last 2 sessions ago, because Miranda wants us just to recap for a little bit. Oh, summary. Okay. Mhm. Untuk pelajaran 2 sesi terakhir, We talked about why marriage matters to sex. kita belajar mengapa pernikahan itu penting sebelum seks. And so from our study, God shows that sex was created by God to help us to have a deeper knowledge of husband and wife. Di mana kita belajar bahwa seks itu agar kita bisa saling mengerti pasangan kita lebih dalam. In representation of how God wants us to get to know him better too on a deeper level. Sebagai perwakilan bahwa Tuhan ingin agar kita lebih dekat dengan Dia terlebih dahulu. For example, in Genesis 4 verse 1, we showed how when Adam knew Eve, the fruit was Cain. Ketika di dalam Kejadian 1 ayat 4 diberikan bahwa ketika Adam lebih mengenal Hawa, akhirnya berbuah dan menghasilkan anaknya yaitu Kain. And in Psalms 46 verse 10, God says, "Be still and know that I am God." Dan di dalam Mazmur 47 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allahmu. The Hebrew word was the same, which is yada. Bahasa Yahudinya yaitu yada, yaitu artinya sama. Which no. The word know is both in Genesis 4 verse 1 and Psalms 46 verse 10. Arti bahasa Yahudi yada yaitu mengenal disebutkan di dalam Kejadian 4 ayat 1 dan di dalam Mazmur 47 ayat 10.
46 ayat 10. Sorry. Ya, Mazmur 46 ayat 10. I have to correct you, sorry, Natalia, because it's God's word, and I Yeah, want to yeah. make sure that they have the Okay. right verses. So in that, we can see how intimate knowledge is what God created sexual relationship to be. Karena kita ingin mengenal bahwa Tuhan merancang seks itu sebagai suatu hubungan yang sangat intim. And another lesson that we learned is that how marriage is a covenant or a promise that God took very seriously. Dan kita juga belajar bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang dianggap sangat serius oleh Allah. That's why God made a covenant with Abraham Oleh karena itu Allah membuat perjanjian dengan Abraham that he was going to bless Abraham and his family, bahwa Allah akan memberkati Abraham dan keluarganya, and that God will make sure it will happen because he himself put him in the, as a collateral that this is going to happen. karena Allah lah yang membuat perjanjian ini dan Allah lah yang menjanjikan dirinya sebagai jaminan bahwa ini akan terjadi. So that's why we remember how the lamp with oil was the one that went in between the animals that Abraham had to cut. Di mana Allah lah yang berjalan melewati potongan-potongan daging yang disuruh oleh Allah. And the avenue that God wanted this to happen is through the sexual relationship between Abraham and Sarah. Dan ini merupakan jalan yang diinginkan Allah bahwa hubungan seks itu terjadi antara Abraham dan istrinya sendiri yaitu Sarah. It shows how sacred this relationship, how sacred this promise is that God made. Menunjukkan betapa sakralnya perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Abraham, begitu juga Abraham dengan istrinya. Therefore, sex in a marriage is a sacred relationship. Oleh karena itu, seks di dalam pernikahan adalah hubungan yang sangat sakral. And so now we are going to go ahead and continue with our next session. Dan kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Why sex is important to marriage. Mengapa seks itu sangat penting di dalam pernikahan? Before we start, why don't we pray again? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Father in heaven, Bapa di surga, we pray for wisdom kami memohon hikmat-Mu and understanding. dan pengertian. As me and my wife, Ketika Irene dan Elaine help us to be connected to you. supaya saling terhubung dengan Tuhan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, amen. amin. Why sex matters in a marriage? Mengapa seks sangat penting dalam pernikahan? A lot of people get married just for it to be legal. Banyak orang menikah supaya menjadi sah. So you just get married so you can do it legally, so you don't have to do it illegally, right? Banyak yang menikah supaya bisa melakukan hubungan seks lebih sah daripada diam-diam. But it's beyond that. Tapi sebenarnya jauh daripada itu. Sex is only a privilege of marriage. Seks merupakan hak istimewa di dalam pernikahan. Because if you do it outside, Karena jika itu dilakukan di luar pernikahan, you will have a lot of problems. Anda akan memiliki banyak masalah. But we're not going to talk about that. We're going to talk about sex within the marriage today. Tetapi yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah seks di dalam pernikahan. Actually, I had a conversation with a single person. Saya memiliki percakapan dengan orang yang single. And she's already in her 40s. Dan wanita ini berada pada umur 40 And she tahun. was sharing with me how challenging it is to be in your 40s and not married. Dan dia bercerita bahwa sangat menantang sekali dalam umur 40 dan belum menikah. And to date someone who is about the same age.
apalagi untuk berkencan dengan orang dengan umur yang sama, because immediately what is expected for from the female to the male karena ada harapan atau ekspektasi dari perempuan kepada pihak lelaki, since they are now both adults, karena mereka dua-duanya sudah dewasa, more responsible, lebih bertanggung jawab, they feel that they have the freedom to have sex even before they become an item or a boyfriend and girlfriend exclusively. bahkan mereka memiliki kebebasan untuk melakukan hubungan intim bahkan sebelum menjadi pasangan atau pacar. They use their excuse as maturity as a way to say, it's okay, we're adults, why can't we do it? Mereka menggunakan alasan bahwa mereka sudah dewasa dan mereka bisa melakukannya. But yet, they don't understand that, like what my husband says, it creates so much problems after the act is done. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa akan ada banyak masalah jika hal itu dilakukan. For example, the friend of this lady that I'm talking to, Sebagai contoh, teman dari orang yang saya bicarakan ini, she has been seeing this man for 2 months, dia sudah berkencan dengan pria ini selama 2 bulan, but they are not actually boyfriend and girlfriend because he never asked her to be his girlfriend. mereka belum menjadi pacar karena sang pria belum pernah menanyakan apakah wanita ini mau menjadi pacarnya, But yet they've already had the intimacy act, tetapi mereka sudah memiliki menjalankan hubungan intim because they are both adults karena dua-duanya sudah dewasa, in their 40s. dalam umur 40 dua-duanya. And now the girl is thinking, why am I always thinking about him? Dan wanita ini berpikir, kenapa saya selalu berpikir tentang pria ini? In fact, I'm almost obsessed about him. Bahkan saya akan terobsesi pada pria ini. How come he doesn't call me? Bagaimana dia tidak menelpon saya? Doesn't what happened to us matter? Bukankah apa yang telah terjadi di antara kita itu berarti But yet baginya? he's trying to say that since he hasn't made me his girlfriend, why do I even have to think this way? Tetapi dia berpikir karena dia belum menjadikan saya pacarnya, kenapa saya harus berpikir seperti ini? So that's why we want young people to understand that marriage does matters in a sexual relationship. Oleh karena itu kami ingin agar orang muda mengerti bahwa pernikahan itu sangat penting di dalam hubungan seksual. And therefore, sex is also important to marriage. Dan juga seks itu penting dalam suatu pernikahan. Because just as what I have given as an illustration with the story, Sesuai dengan ilustrasi cerita saya tadi, something that we have to understand, sex is powerful. suatu hal yang sangat harus kita mengerti adalah seks itu sangat berkuasa. It's so powerful that it affects your DNA. Seks itu sangat berkuasa sehingga bisa mempengaruhi DNA kita. We can talk about, having a child on a certain mood when you have sex, it affects the child. Karena Go ahead. itu akan mempengaruhi mood kita dan juga pada anak kita nantinya. It affects you chemically. Itu akan mempengaruhi secara kimiawi, It changes your moods, mempengaruhi mood kita, right? It changes the way you think. mempengaruhi cara berpikir kita, It affects you on an emotional, spiritual, And physical. physical levels, everything that it's Yes. involved. dan itu akan mempengaruhi perasaan kita, spiritual kita, dan juga fisik kita. It is so powerful, it controls your mind most of all. Seks itu sangat berkuasa sehingga dia bisa mengendalikan pikiran kita. So let's talk about that a little bit more. Coba kita bicarakan ini lebih dalam. Let's see how powerful the sexual intimacy is. Mari kita lihat sebagaimana besarnya
atau kuasa dari seks ini, let's open our Bible to Matthew chapter 19, verse 4 through 6. mari kita buka di dalam Matius 19 ayat 4 dan 6. Jendela. Stella? Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." So as we can read from this text, Dari ayat yang kita baca ini, sex is a powerful glue that God has created seks merupakan lem yang memiliki kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan to unite husband and wife together. untuk mempersatukan suami dan istri menjadi satu. And if you look at the last part of that verse, Kalau kita lihat akhir dari ayat ini, it says, "What God has joined together, let no one separate." apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. The bond is so strong that God's in it. Ikatan ini sangat kuat sehingga karena Tuhan yang berada di dalamnya. That's, when God makes a covenant with us, it's everlasting. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan manusia, itu akan berlaku selamanya. That is so serious that it even lasts through the age of time. Dan perjanjian ini sangat serius, bahkan akan melewati sepanjang waktu. So therefore, when there is a separation after this glue has been put together, Oleh karena itu, jika terjadi perpisahan ketika lem ini sudah pernah disatukan, then there is that torn feeling, that torn heart, that breaking of an individual's mind and heart. maka ada perasaan seperti terpisahkan atau terpecah, baik secara perasaan maupun hati masing-masing pasangan. So let's take a look. Why did God use this as a glue? Mengapa Tuhan menggunakan ini sebagai suatu lem? So the benefits of sex, Keuntungan dari seks emotional, secara emosi, perasaan emosional, it makes you happy, right? itu akan membuat Anda bahagia, It releases happy hormones, oxytocin, things like that. melepaskan hormon-hormon bahagia seperti oksitosin dan lainnya. It releases your stress, Itu akan melepaskan stres Anda, self-image. You feel good because somebody loves you. Anda merasa diri Anda lebih baik karena ada orang yang menyayangi Anda. You feel connected. Kalau Anda terhubung And you feel loved. That's why there is that intimacy. Mhm. dan Anda merasakan disayangi karena adanya keintiman, But not only that, but on a physical level, tetapi secara hubungan fisik juga, scientific research has shown that when there is an intimate relationship between husband and wife, there is a pain reduction. It's like you feel pain less physically. karena penelitian juga menunjukkan kalau Anda berhubungan seks, maka ada pengurangan rasa sakit. And then for those men who has heart issues, heart problem, it actually boosts your heart health. Bahkan untuk para pria yang memiliki penyakit jantung, dengan melakukan hubungan seks itu akan membuat jantung Anda menjadi lebih baik, lebih sehat. And then it also makes you more healthy. I mean, you're not susceptible to sickness. Dan membuat Anda lebih sehat karena Anda jadi tidak sering terkena penyakit. Because it boosts up your immune system. Karena itu akan meningkatkan daya tahan tubuh Anda. And then if you do it often enough, between 17 to 21 times a month, Dan kalau Anda melakukannya dengan baik
sebanyak 7 sampai 21 kali It will sebulan, see an improved fitness level. dan itu akan meningkatkan fisik badan Anda lebih baik. So that means there's a building of muscles. Karena ada pembentukan otot-otot, That means your heart rate is lower. dan detak jantung Anda juga menjadi lebih baik. So do you see that there is reasons why God created sex with all of these benefits? Jadi ada alasannya mengapa Allah menciptakan seks dengan segala keuntungan ini. Because he wanted not just as a glue, but it actually creates happiness and joy and love within a relationship between husband and wife. Karena Allah tidak hanya menciptakan seks sebagai lem saja, tapi menciptakan suatu kebahagiaan, sukacita, dan juga ketenangan. So scientific study shows because of those great benefits of sex, Studi penelitian menunjukkan atas keuntungan dari hubungan seks, they saw that there is an 83.7% decrease of fighting in a marriage relationship. penelitian menunjukkan dengan banyak melakukan hubungan seks itu akan sebanyak 83,7% akan menurunkan pertengkaran di dalam hubungan pernikahan. That's a big amount. Itu merupakan nilai yang sangat tinggi, That's a significant amount. merupakan nilai yang cukup So signifikan. for example, let's just make it practical. Sebagai contoh, secara praktisnya seperti ini. Let's say in a week you fight with your husband 10 times. Contohnya di dalam seminggu, Anda bertengkar dengan suami Anda sebanyak 10 kali. But when you have a good, fun, and satisfying sexual life between husband and wife, Tetapi ketika Anda memiliki hubungan seks yang sangat nyaman dan baik di antara Anda, instead of fighting 10 times a week, it reduces to only fighting 2 times a week. daripada bertengkar 10 kali dalam seminggu, Anda akan menurunkan pertengkaran hanya menjadi 2 kali dalam seminggu. And imagine how happy you feel about that. Bisa dibayangkan bagaimana betapa bahagianya Anda. But not only you, but then it benefits your children too. Tidak hanya menguntungkan Anda, tapi juga akan membahagiakan anak-anak Anda. Because when they see mom and dad are not fighting or mom and dad are getting along, it gives them a sense of security. Karena ketika anak-anak melihat orang tuanya tidak bertengkar, malah memiliki hubungan yang baik, itu akan memberikan rasa aman kepada mereka. The emotional health of a child depends on the stability of the parents. Jadi hubungan emosional pada anak-anak itu tergantung pada stabilitas hubungan orang tuanya. That's why it's very, very important for us. If we want happy children, if we want mentally stable children, that we need to show them that we are happy in our relationship. Jadi kalau kita ingin anak kita memiliki kebahagiaan dan mental yang stabil, kita juga harus memiliki hubungan yang stabil di antara orang tua. So how did God created this so that when we have a sexual relationship with our husband or with the husband to our spouse, why does it reduce this fighting? Mari kita lihat bagaimana ketika pasangan itu melakukan hubungan seks bisa menurunkan pertengkaran di dalam rumah tangga. So endorphins actually gets released when we have a sexual intimacy. Jadi endorfin itu akan dilepaskan ketika kita memiliki hubungan intim. And endorphins are actually the happy hormone which reduces our irritability. Dan endorfin merupakan hormon kebahagiaan yang akan mengurangi rasa gampang marah atau tersinggung. So wife, if your husband are getting irritated so quickly, jadi para istri, jika suami Anda gampang sekali marah atau tersinggung, then you wonder, has he been lacking endorphins? Dan kita berpikir apakah suami kita kurang dengan hormon endorfin ini? So we need to release some endorphins. Yes. Jadi kita harus membantunya agar mengeluarkan hormon endorfin ini.
And then there is the oxytocin that we've spoke about, Dan kita juga ada hormon oksitosin yang pernah kita bicarakan, which is the touch hormone that gets released, yaitu hormon sentuhan yang akan dilepaskan, which gives us a calming and a contentment feeling. dan yang akan memberikan perasaan menenangkan dan perasaan yang terpenuhi. So I'm going to speak to the older single ladies or gentlemen Saya akan bicara untuk para lajang yang mungkin sudah berumur, who are either divorced or a widow, yang mungkin berpisah karena bercerai ataupun sudah ditinggal pasangannya karena kematian dan sebagainya, or for those single people, atau untuk para orang yang lajang yang masih muda. do you ever wonder, and I'm speaking to the ladies specifically because my husband will talk to the men because I don't know how the men reacts. Saya akan berbicara khususnya untuk para kaum wanita. Do you ever ask yourself, why do I get angry so easily? Mengapa saya sering merasa gampang marah? Why does my feelings get hurt so easily? Mengapa perasaan saya itu gampang sekali disakiti? It could be because you have a reduction of oxytocin and endorphins. Bisa jadi karena Anda kekurangan hormon endorfin dan oksitosin. But of course, because there is no partner for you to release this with, Karena tidak adanya partner untuk membantu untuk melepaskan hormon ini, ladies, it's important for you to hug or to receive hug from someone. jadi para wanita sangat penting Anda untuk sering-sering berpelukan atau mendapatkan pelukan dari seseorang. Maybe if you're a grandma, it's important for you to hug your children or to hug your grandchildren. Mungkin jika Anda adalah oma-oma, mungkin Anda bisa memeluk anak atau cucu Anda. Because every time you receive a hug or you receive a form of connection, it actually gives you a calming effect, almost as the same as this sexual relationship that we talked about. Karena dengan pelukan itu akan memberikan rasa tenang dan juga hormon oksitosin itu juga akan dibantu dikeluarkan seperti ketika melakukan hubungan intim. How about for a male's point of view? Bagaimana dengan pandangan untuk kaum pria? You know, you've heard the term grumpy old men. Kita tahu ada istilah orang tua yang suka ngomel. You know, these men are just grumpy. I mean, they're just mad all the time. Mereka sering marah, Criticizes everything. suka mengkritik semua hal Because they're single, karena mereka single atau lajang, the wife said there is no outlet. jadi tidak ada pelampiasan. That's when if you find yourself doing this, Jika Anda menemukan Anda melakukan hal ini, we have to change the mindset. Anda harus mengubah cara berpikir Anda Being grateful, dengan lebih banyak bersyukur, turning to the Lord, dengan lebih dekat kepada Tuhan, finding happiness in the things that we do enjoy, dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang bisa kita lakukan. like seeking out friends, Seperti reading a bertemu book, dengan teman, Helping out others. something that would satisfy the inner soul. membantu orang lain yang bisa menyenangkan jiwa Anda. Let's open our Bible to Proverbs chapter 13, verse 12. Mari kita buka Alkitab kita di Amsal 13 ayat 12. Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. So a longing that is fulfilled, it says, is a tree of life. Di sini disebutkan bahwa keinginan yang terpenuhi itu adalah pohon kehidupan. For example, I am longing the
affection of my husband. Contohnya saya mengharapkan kasih sayang dari suami saya. And I receive it from him, Dan saya menerimanya dari dia. and it's a tree of life for me. Dan itu adalah pohon kehidupan bagi saya. It boosts up my immune system. Itu meningkatkan daya tahan tubuh saya. It gives me happy hormones. Itu memberikan hormon kebahagiaan. It gives me a sense of contentment. Dan memberikan rasa terpenuhi bagi saya. Because what I'm longing has been fulfilled. Karena apa yang saya inginkan itu sudah terpenuhi. But what if I am longing for the affection of my husband and I don't receive it? Jika saya menginginkan kasih sayang dari suami saya tetapi saya tidak mendapatkannya, it makes the heart sick. Itu membuat hati saya sakit. For example, my friend who is now divorced, seperti teman saya yang saat ini sudah bercerai, she was telling me about her troubles before she separated from her husband. Dia menceritakan masalahnya sebelum dia berpisah dari suaminya. And one of the warning signs that she saw that her marriage was in trouble. Dan suatu tanda yang dia lihat bahwa pernikahannya sedang dalam bahaya. She realized that her husband doesn't even touch her anymore. Dia mengetahui bahwa suaminya tidak lagi menyentuh dirinya. And when she told me, she had tears in her eyes. Dan ketika dia menceritakan ini kepada saya, dia menangis. She says, "You know, sis, my husband hasn't even touched me, hugged me for at least 2 months now." Tahukah bahwa suami saya sudah tidak lagi menyentuh bahkan memeluk saya selama 2 bulan. Hope deferred makes the heart sick. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. She was hoping that her husband would unite with her, but because he doesn't want to even be close to her, they went further and further apart. Teman saya ini ingin agar suaminya bisa menyentuh dan memeluknya, tetapi suaminya ini bahkan mau seakan-akan menjauh dan tambah jauh daripadanya. So earlier we talked about the benefits of sex. Pada awalnya tadi kita belajar tentang keuntungan dari berhubungan seks. So what happens when this goes on the wayside? Apa yang terjadi jika ini malah yang bertolak belakang? Maybe because of you're too busy. Mungkin karena Anda terlalu sibuk. Maybe you have what they call a family bed. Mungkin And a lot Anda of Indonesians have a family bed. Where the children sleeps in the same bed with the mom and dad. Atau mungkin ketika Anda tidur bersama-sama dengan anak-anak Anda di dalam satu ranjang. You know, that's a sure way for birth control. Itu merupakan suatu alat untuk pengendalian kehamilan. However, it's an intimacy killer, relationship killer. Tetapi itu akan membunuh hubungan intim di dalam pernikahan Anda. Maybe you're going through a lot of stress. Mungkin Anda melewati begitu banyak stres. And you don't think that it's important to have intimacy with your husband. Dan Anda berpikir bahwa bukan waktu yang baik untuk berhubungan seks dengan suami Anda. Maybe your schedule is so different. Mungkin jadwal Anda dengan suami Anda sangat berbeda. And you can't seem to find the time to be connected together. Anda tidak bisa menemukan waktu untuk bisa terhubung satu dengan yang lain. Or you take each other for granted and just put it on the side. That's right. Atau Anda menyia-nyiakan pasangan Anda dan menyepelekan pasangan Anda. Or maybe you're bored. Atau Anda bosan. You know, it's the same thing over and over again. Itu merupakan satu hal yang berulang-ulang sama saja. So what happens when these things start and you start making excuses or whatever happens for the lack of intimacy? Bagaimana jika hal ini terjadi, begitu banyak alasan untuk Anda melakukan hubungan intim? First, I want us to understand that God wants to create a glue. Bahwa Allah menciptakan ikatan atau lem ini. And the devil always tries to separate. Dan iblis selalu berusaha untuk memisahkannya. So the moment there is lack of intimacy in a marriage, fighting starts to happen.
Lots Ketika of. ada kekurangan keintiman dalam pernikahan, akan banyak terjadi pertengkaran di dalamnya. When there's no more touching, Ketika tidak ada lagi sentuhan di antara Oh. pasangan, almost always arguments tend to escalate. argumen itu akan terus-terus meningkat. It could be just one little word that he said that makes you think negatively and you explode into an argument. Hanya hal kecil yang diucapkan oleh suami kita dan itu bisa membuat kita marah dan langsung meledak. And what happens when you fight? Often, Yang terjadi ketika Anda sering bertengkar adalah It creates distance. itu akan menciptakan suatu jarak. Since a lot of people don't really like to fight, Karena tidak banyak orang yang suka bertengkar, they avoid it. mereka menghindari pertengkaran. and when you avoid something, that's already distancing yourself from that person. Ketika Anda mulai menghindar satu dengan yang lain, terciptalah jarak di antara Anda. All of a sudden, you will find excuses not to be home. Dan Anda menemukan banyak alasan untuk tidak berada di rumah. Because you know what is even deeper than love? Tahukah istilah bahwa lebih dalam kasih It's a home. adalah di dalam rumah. It's deeper than that. It's called heaven. Dan lebih dalam dari itu adalah surga. Because what is heaven? Apakah surga itu A place where you belong, adalah suatu tempat di mana kita berada, a place where you feel wanted, suatu tempat di mana kita diinginkan, a place where you find security, di mana kita merasakan aman, and when you get there, you don't want to leave. dan ketika Anda sampai di surga, Anda tidak mau pergi. See, that's deeper than love. Dan itu lebih dalam dari cinta. And the moment you have this lack of intimacy, you avoid those things. Because you Dan don't want to be there. ketika Anda mulai kekurangan keintiman dalam rumah tangga, Anda akan jauh dari rumah. That's why it's very, very important in a marriage to have a home. Oleh karena itu, suatu pernikahan itu perlu memiliki suatu rumah. Not just a home, Bukan maksudnya rumah secara fisik, but a little piece of heaven here on earth. tetapi ada suatu sedikit surga di dalam rumah tangga. Because what the devil is trying to create, Karena apa yang ingin diciptakan oleh iblis there is such a distance between husband and wife adalah jarak di antara suami dan istri, that they are now just roommates. sehingga suami dan istri itu hanya seperti pasangan rumah saja. They have two separate schedules. Mereka memiliki dua jadwal yang berbeda, They have two separate lives, mereka memiliki dua kehidupan yang berbeda, two separate priorities. memiliki dua prioritas yang berbeda. Maybe they have still the responsibility of, taking care of the children, providing for the family, but there is no loving relationship anymore. Mereka memang masih bertanggung jawab untuk rumah tangga dan untuk kebutuhan anak-anak, tetapi tidak ada lagi kasih dalam hubungan mereka. See, a roommate relationship is you both have your own individual identities, Kalau like a man and a woman. kalau hubungan teman serumah itu, mereka memiliki dua identitas yang berbeda, yaitu pria dan wanita. See, the moment you get married, you're no longer just a man or a woman. That's elementary. Dan ketika Anda sudah menikah, Anda bukan lagi pria dan wanita. You become a husband and a wife. Anda menjadi suami dan istri. And if you understand those roles, Dan jika Anda mengerti peranan itu, let me change the word roles to lifestyle. saya akan ganti peranan itu menjadi gaya hidup. You are no longer just an individual. Anda bukan lagi dua individu yang berbeda. Your roles are different. Peranan Anda berbeda. Is that clear? Apakah ini cukup jelas? So number 2, Nomor 2, the reason why sex is important in a marriage alasan kenapa seks itu sangat penting dalam pernikahan, it is an armor that God has created to protect the family
or to protect each individual from sexual sin. Karena itu merupakan seperti baju perang yang akan melindungi keluarga itu dari dosa seksual. Because remember, the devil is always out there to try to ruin us or to Ingatlah. tempt us. Ingatlah bahwa iblis itu selalu berusaha untuk menghancurkan kita. But God is always there to help us, to protect us and our family. Tetapi Tuhan tuh selalu ada untuk melindungi keluarga kita masing-masing. Let's open our Bible to 1 Corinthians 7, verse 2. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 7 ayat 2. 1 Korintus 7 ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. So from this Bible text, we can see that God created this intimate glue to protect husband and wife for each other. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah menciptakan seks sebagai pengikat untuk melindungi suami dan istri agar selalu bersama-sama. Because he understands that sex is so powerful. Karena Allah mengerti bahwa seks ini sangat kuat atau berkuasa. If it's not used in the right way as God intended, it can actually overcome a man or a woman. Karena jika seks ini tidak dilakukan dengan cara yang benar di dalam pernikahan, maka itu akan menimbulkan dosa baik bagi para wanita maupun pria. So for example, if we as a wife decided, I don't want to have I don't want to have intimacy with my husband. Kalau istri misalnya memutuskan saya tidak mau berhubungan intim dengan suami saya, halo. Halo. Sepertinya Ada gangguan ya? iya, Irene freeze. Kita doakan. Natalia bisa dengar suara aku kan ya? Ya, bisa Miranda. Oke. Mari kita berdoa bersama sambil menunggu kembali jaringan dari Irene dan Allen. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Tuhan Yesus tolonglah kami yang sedang mendengarkan firman yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh bantu jaringan dari kami semua, khususnya untuk Irene dan juga Brother Allen. Bapa, biarlah apa yang akan disampaikan ini, Tuhan bantu apabila musuh Allah tidak mau kami untuk mengerti dan mendengarnya. Untuk itu, biarlah Engkau sendiri yang boleh kiranya membantu, sehingga koneksi juga boleh kembali baik adanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar ya, sepertinya lagi keluar. Mungkin jaringan. Iya, Irene baru saja kontak, jaringannya terputus. Mohon kesabarannya. Tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri
ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat Sorry, kepadamu. can you hear us? Yes. Yes, we can. Okay, great. I'm so sorry. I don't know what happened to our internet. It just crashed, and so I had to use our phone data. Saya mohon So- maaf ada gangguan karena WiFi tidak dapat digunakan dan kami harus terpaksa menggunakan data dari handphone kami. So where did we left off? Where was the last time you heard us, Natalia? From 1 Corinthians 7 verse 2. Okay. Okay. So when we as wife, we use sex as a weapon of punishment, Ketika kita sebagai istri menggunakan seks sebagai suatu hukuman, no, as a weapon sebagai of senjata untuk menghukum, Not maybe punishment, but a way of controlling situations. punishment. mungkin suasana untuk lebih mengendalikan situasi. Well, we don't realize that we are actually creating an avenue or an open door for sexual immorality to our husband. Kita sedang tanpa kita sadari kita sedang membuka suatu jalan atau pintu kepada penurunan seksual kepada suami kita. Because there is a need, like what we have discussed before, Karena ada suatu kebutuhan seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya. and when we feel that we want to have power by controlling our husband and not wanting to have a intimacy with him, Ketika kita ingin menguasai suami kita dan daripada kita memiliki hubungan intim dengan suami kita, we are really used in a way to separate our relationship. sebenarnya kita sedang menggunakan itu untuk menjauhkan hubungan kita dari suami kita. 47% of married men are sexually frustrated. 47% dari pria yang sudah menikah merasakan frustasi. Why are they frustrated? Mengapa mereka frustasi? Because the wife is not willing to give in to the husband's desires. Karena istrinya tidak mau memberikan dirinya untuk memuaskan keinginan dari suaminya. It's important when the Bible says your body is no longer yours. Dan di Alkitab juga dikatakan bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi. And, you know, a man who is sexually satisfied will deter his mind from Other women. sexual immorality. Seorang pria yang terpuaskan kebutuhan seksnya itu tidak akan melakukan pelecehan seksual ataupun yang lainnya. So it goes vice versa also for the women. Dan itu juga akan berlaku pada wanita. So it's important that when we are needed in this relationship for each other. Sangat penting dipahami bahwa kita ini saling dibutuhkan di dalam hubungan ini. To protect us spiritually, emotionally, mentally. Untuk melindungi kita secara fisik, mental, dan juga secara rohani. You know, that's why some women says, I don't understand why he's having an affair because, there's reasons why. Seperti ada orang berkata, saya tidak mengerti mengapa dia bisa memiliki hubungan affair dengan yang lain. And so we need to understand those reasons why. Kita harus mengerti alasan-alasan mengapa itu terjadi. And number 3, Dan nomor 3, which is the final one. Yaitu yang terakhir dari malam ini. Children learn what love is by watching how their parents treat each other. Anak-anak akan belajar apakah kasih itu ketika mereka melihat bagaimana orang tua itu memperlakukan satu dengan yang lainnya. Children learn by example. Anak-anak belajar dari contoh. It's not so much what you say, it's not so much what you say, it's what you do. Bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi dari apa yang kita lakukan. That's why when children get older and they get married,
Oleh karena itu, anak-anak ketika mereka bertambah besar dan menikah, they will always go back to the familiar. mereka akan kembali kepada orang-orang yang family mereka atau yang mereka kenal. And what is familiar is what they grew up with. Mereka akan mengenal apa yang dengan cara mereka bertumbuh. Remember what the Ten Commandments says, Ingatlah 10 hukum Allah, okay? Up to the third and fourth generation. bahwa itu akan diteruskan pada keturunan yang ketiga dan ke-7. So by example, Sebagai contoh, you are actually laying up foundations up to the third and fourth generation. kita sedang membangun fondasi untuk generasi ketiga sampai keempat. So it's important for you who are mom and dad to show affection in front of your children, but of course in a proper way. Jadi sangat penting bagi para orang tua, ayah dan ibu untuk menunjukkan rasa kasih sayang pada sesama Anda dengan cara yang benar. Because it is important for our children to see, oh, mom does love dad, and dad does care about mom. Supaya anak-anak tuh mengerti bahwa, oh ternyata ayah saya itu menyayangi ibu saya dan juga sebaliknya. Thus, we create a legacy of a family of home that is full of love. Sehingga kita menciptakan suatu warisan bahwa keluarga yang dipenuhi dengan rasa kasih kepada And anak-anak kita. when we do this, we are honoring God by participating what He has designed originally. Dengan melakukan hal-hal ini, kita menghargai Allah dengan turut berpartisipasi akan apa yang telah Dia rancang atau desain bagi kita. We serve such a wonderful and loving, creative, and merciful God. Kita melayani Allah yang begitu luar biasa, begitu penuh dengan kasih kepada kita. That's why in Psalm 16 verse 11 says, Oleh karena itu di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, in your presence, which is in God's presence, there is fullness of joy. dalam Mazmur 16 ayat 11, inilah Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. So God is the creator of joy, and He's also the creator of pleasure. Allah itu yang menciptakan sukacita dan Allah juga yang menciptakan kenikmatan. And He is a God who is very creative. Dan Allah itu sangat kreatif. Therefore, when He created this sexual intimacy between husband and wife, Oleh karena itu ketika Tuhan menciptakan hubungan intim antara suami dan istri, He created with so much wonderful benefits for both husband and wife to enjoy. Dia menciptakan begitu banyak keuntungan bagi suami dan istri agar dapat dinikmati. Physically, mentally, emotionally, and even spiritually. Yaitu kenikmatan secara fisik, emosional, mental, dan juga spiritual. And He is also a God who created pleasures. Dan dia juga adalah Tuhan yang menciptakan rasa kenikmatan. So it is important for us to enjoy being with each other as husband and wife. Oleh karena itu kita harus menikmati kenikmatan sebagai sepasang suami dan istri. To be creative. Untuk lebih kreatif. Ini lagi ya, Iya. melek lagi. Luar biasa untuk pelajaran kita malam hari ini. Minggu lalu setelah kita belajar di rumah, minggu ini mendapatkan gangguan koneksi ya. Jadi ya ketendang lagi sepertinya. Udah masuk lagi. Ya.
Okay, how about now? Okay. Can you hear us again? Yes, we can hear you clear. Okay, wonderful. So sorry about that. We've never had this problem before. Must be an important subject. Ini sepertinya tema yang sangat penting sehingga banyak gangguan supaya kita terganggu. So, So as my wife was saying, you need to spice it up. Jadi apa yang dikatakan istri saya adalah Anda harus meningkatkan hubungan seks Anda. so what that means is that husband, you need to be sensitive to the needs of your wife. Jadi para suami Anda harus lebih sensitif kepada kebutuhan istri Anda. There was a question 2 weeks ago saying, what about those husbands who are just Minuteman? Can you hear me? Yeah, can you repeat, Irene? Okay. What about those husbands who are just Minuteman, meaning okay. that You're quick. they are very quick? Oke, ada pertanyaan 2 minggu lalu, kenapa para pria itu sangat cepat sekali untuk terangsang dan sebagainya. No, that means that, they Quickly. release very quickly, it's over, and then they roll over to go to bed. Karena setelah selesai berhubungan seks tuh mereka langsung tidur aja atau nggak ngapa-ngapain lagi. And the woman is frustrated. Dan sang perempuan menjadi frustasi. Because remember, we are a, what do you call it? Slow cooker. Slow cooker, yes. Karena kita wanita itu seperti alat pemasak lama, slow It cooker. takes time for us to even get interested. Let's be Sangat honest. lama bagi kita untuk lebih tertarik dalam hubungan seks. But with the man, it's so quick. Tapi bagi pria itu dia sangat cepat. How can we have pleasures if before we even get started, it's already turned off? Dan bagaimana sebelum kita mau mulai tetapi ternyata udah hilang rasanya. You need to be sensitive to the woman. Because if mama ain't happy, no one's going to be happy. Para suami Anda harus lebih sensitif kepada wanita karena jika ibu tidak bahagia, satu rumah tidak akan bahagia. See what the process is to turn them on. Prosesnya adalah untuk terangsang dua-duanya. So it's important for us to get to know what we need to do as men so we can satisfy our wives fulfillingly. Jadi para pria itu harus belajar lebih sensitif agar sama-sama bisa terpenuhi perasaan antara pasangan suami dan istri ketika melakukan seks. That's why the role of a husband and a wife is very different from just a man and a woman. Oleh karena itu peranan suami dan istri sangat berbeda dari peranan pria dan wanita. Because if you take the role of a husband, then you will take the time, the effort, the energy to satisfy the wife. Karena Anda jika mengambil peranan sebagai seorang suami, Anda akan mengambil waktu, energi untuk memuaskan istri Anda. Because if you just say, I'm the man, I only care about my release, my sexual satisfaction, then it becomes very one-sided and very selfish. Jika seorang suami berpikir saya adalah seorang pria, jadi hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri asalkan kepuasan seks itu terpenuhi, itu hanya satu sisi saja dan itu So salah. practical tips. Jadi tips praktisnya adalah take time to have a date where you can be intimate. Ambillah waktu untuk berkencan supaya Anda bisa berhubungan intim. Make it a priority in your relationship. Jadikanlah itu sebagai suatu prioritas di dalam hubungan Anda. So if you're busy, set a date. Jika Anda sibuk, Anda harus siapkan suatu tanggal. If you have your children in the same bed, kick them out of the bed. Jika Anda ada anak-anak di dalam ranjang Anda harus keluarkan mereka dari kamar Anda. And it's also important that a woman's brain is totally different than a man's brain. Dan salah satu yang penting adalah otak wanita itu berbeda dengan otak pria. She needs to be in a calm state of mind before she can even be intimate. Wanita itu harus dalam situasi yang sangat tenang dan supaya dia bisa melakukan hubungan intim.
See, a man's brain is like boxes. Mhm. They can separate emotions between other things. Pikiran pria itu seperti kotak-kotak. Mereka bisa memisahkan perasaan dari hal-hal lainnya. So they can go from this to this and like that. Mhm. Dia bisa pindah dari satu kotak ini ke kotak yang lain hanya dalam sekejap. A woman's brain will not work like that. Otak wanita tidak seperti itu. You know, it's very emotional. It's very sensitive. Sangat penuh Things like perasaan anything. dan At the sensitif pada banyak hal. So in order for her to go from here to here, it takes time. Jadi bagi wanita untuk pergi dari suatu tempat di sini ke sana itu perlu waktu. So as a husband, do everything possible so when she comes home, she relaxes. You know, the more you give into the woman, the more you will get more sexual satisfaction. Amen. Jadi para pria itu harus mengambil waktu dan segala upaya untuk bisa mengambil hati istrinya ketika dia pulang kerja dan sebagainya. Ketika Anda memberikan lebih, Anda akan mendapatkan lebih banyak. Something that we have to understand is we men did not marry a pambantu. Mhm. Yang salah satu hal yang penting adalah kita pria tidak menikah dengan seorang pembantu. You know, God calls it a helpmeet. Tuhan mengatakan seorang penolong. So a woman cannot have sex in a dirty house. It's just Wanita itu I don't tidak know. bisa berhubungan seks dalam rumah yang kotor. All I can say is talk about is my wife. I don't know. Misalnya saya bercerita tentang istri saya. You know, if the bed is not made during the morning or something, there it goes. That's it. Roll Uh-huh. over. Jadi kalau misalnya ranjang itu berantakan, ya pastinya tidak akan terjadi apa-apa. If the house is messy, forget it. Kalau rumah berantakan, nah itu dilupakan saja. If the dishes are not washed, forget it. Right? Apalagi kalau misalnya masih banyak cucian kotor di dapur, itu tidak akan terjadi hubungan seks. So I don't know how you women feel, but that's you know where I'm getting to. Ya, saya tidak tahu bagaimana perasaan wanita, tapi Anda tahulah apa yang saya bicarakan ini. So do whatever it takes for your spouse to be happy. Mhm. Jadi para suami lakukanlah segala hal agar bisa membahagiakan istri Anda. And the more you give into it, the more you make her happy, the more she will reciprocate that. Dan semakin Anda para suami melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk istri Anda akan mendapatkan hal-hal lebih banyak dari istri Anda. This is the cup that I give her every morning when I give her water. Ini adalah gelas yang saya berikan kepada istri saya setiap pagi. Happy wife, happy life. Right, honey? Istri yang bahagia, Anda akan memiliki hidup yang bahagia juga. And it's not a sign of weakness. Itu bukan suatu tanda kelemahan bagi pria. Because in a marriage relationship, it has nothing to do with pride anymore. Karena di dalam pernikahan kita tidak lagi membicarakan tentang harga diri. You know, it's more of loving, it's more giving, and it's serving of others, especially in your home. Karena di dalam pernikahan itu kita lebih banyak melakukan hal-hal untuk melayani pasangan kita di dalam rumah tangga. So as you can see from all of these reasons, dengan kita belajar dari semua alasan-alasan ini, sexual intimacy is an important part of a godly marriage. Jadi hubungan seksual itu sangat penting di dalam pernikahan yang sudah diberkati Tuhan. A privilege in a marriage. Dan itu merupakan suatu hak istimewa di dalam pernikahan. It's to be enjoyed. Dan itu harus dinikmati. It's to be intimate. It's to be connected. Itu harus terhubung dan benar-benar dinikmati. When done according to God's plan, apabila dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan, there will be health benefits, emotional benefits, and most of all, a life benefit. Dan itu akan memiliki keuntungan kesehatan, keuntungan lainnya, bahkan keuntungan di dalam kehidupan.
I hope that you were able to receive some blessings from our lessons, and we are open for any questions. Saya berharap Anda semua mendapatkan pembelajaran ini dan terbuka untuk jika ada pertanyaan. Bagaimana? Kedengaran-kah suara saya, Natalia? Yes, kedengaran Miranda. Oke, soalnya dari tadi hilang-hilang juga ini suaranya. Bagaimana dengan kita semua yang hadir pada malam hari ini? Jadi apa yang dibicarakan sebenarnya sangat mungkin untuk kayak tadi Irene bilang ya, ini tidak hanya untuk married couple, tapi untuk aplikasinya untuk married couple gitu. Jadi, tapi untuk yang single itu juga ya salah satu ya, seperti tadi disampaikan memeluk ya, Irene, memeluk itu ya. Jadi, tapi apa ya? Aku bisa bilang mungkin nggak semua sih ya orang dulu-dulu ya. Tapi kalau aku lihat orang tua aku juga bukan tipe yang seperti itu, gitu. Jadi apa ya? Kalau aku bilang kaku, nggak tahu deh bagaimana dengan yang hadir di malam hari ini gitu ya. Jadi kayaknya ya seperti itu ya dari oma opa juga gitu kan. Tapi setelah saya lihat belajar orang tua juga ada ya yang udah kakek nenek, udah susah jalan pegangan gitu. Ya, jadi walaupun saya dibesarkan dari keluarga yang tidak apa tuh bisa dibilang tidak hangat dengan touching ya gitu, kayak saya aja pernah sok mau manja-manja sama ibu saya malah gitu. Jadi tapi sekarang setelah kita belajar ya itu yang mulai kita apa ya, kita show. Kadang-kadang di awal pernikahan aku aja karena tidak biasa ya, jadi kadang-kadang aduh apa ya istilahnya risih gitu kan, tapi akhirnya perlahan-lahan ya kita punya gaya kita sendiri. Dan iya benar, salah satunya Irin kalau misalnya mengenai, saya nggak tahu ya apa namanya, kalau fisik juga sakit mungkin ya, ataupun juga apa ya, saya hanya suka beberapa kali dengar misalnya dari orang tua juga, apakah kalau misalnya bertambah umur itu ataukah tidak bertambah umur, bahwa perempuan itu bisa istilahnya apa ya, kalau laki-laki tuh kayaknya udah capnya bahwa dengan seks gitu, Irene. It's like it's already apa ya, laki-laki harus gitu. Walaupun di pertemuan awal kita dikatakan seperti itu ya. Dan untuk perempuan lebih bisa menahan ya, especially women do many things, many activities which can distract ya. Jadi perempuan itu sepertinya bisa terdistract dari seks, karena memang kalau kita pelajari seks itu bukan first priority dari perempuan. Tapi dari pelajaran malam ini dan dari beberapa waktu lalu kita belajar adalah service. Ya, jadi kadang-kadang perempuan juga mau kayak tadi kan, mungkin bukan karena berantakannya aja ya, ini ya. Jadi kepikiran, I have to clean up things dulu ini itu dan lain-lain gitu. Itu kayaknya adrenalinnya jadi gitu ya. Nah, jadi di sini di-combine antara secara psikologis kita tahu perempuan dan laki-laki, dan kita tahu juga bahwa seperti yang tadi di awal ya Irene share itu di mana di antara potongan tadi daging ya, bahwa Tuhan sendirilah yang lewat dan itu adalah seks itu sesuatu yang sakral, sacred gitu. Jadi mungkin untuk kita yang hadir di malam hari ini, kita nih kan kejar-kejaran ya, istilahnya input masukan mengenai seks dari dunia dengan God's way.
Jadi di malam hari ini kiranya mungkin saya sendiri pribadi juga masih try to digest ya bagaimana untuk kita dan bagaimana saya bisa share ke anak-anak. Ya, jadi ke anak, mungkin ke keponakan, sepupu yang belum menikah. Jadi sesi kita malam hari ini bukan hanya melulu untuk mereka yang sudah menikah, tapi bagaimana kita bisa mengerti dan bagi kita yang sudah menikah kita mengaplikasikannya dan bagaimana kita bisa bagikan. Itu karena ya untuk di Asia terutama mungkin it's a bit tabu gitu. Secara firman kita terus berbau lebih bahwa Tuhan itu kasih dan Tuhan adalah the creator of joy. Kalau tadi Natalia bilang adalah pencipta dari kenikmatan itu sendiri. Dan itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kita pun menjalani hubungan sebagai suami istri ya. Seperti tadi pertengkaran. Jadi mungkin Irene dan Brother Alan, kita bisa lihat ya kalau misalnya orang someone yang kayak cranky banget, and always complaining, mungkin ya, gitu. Maybe ya kalau dalam marriage life ya, then we have to pray for them, I think ya, supaya hubungan suami istri mereka itu bisa lebih baik, sehingga pada saat mereka masuk ke lingkungan ya kita bisa bicara di sini gereja ya, di dalam melayani dia juga nggak jadi tukang komplain ya, karena dia sendiri mungkin nggak mengerti, tapi through this session ini boleh kiranya membuat kita berpikir kembali bagi kita yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah jangan coba-coba. That's why Irene tadi share kan, ada yang belum menikah jadi kepikiran terus. Jadi apa ya? Karena belum waktunya gitu. Kira-kira bisa saya share di awal ini, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin Irene gini, what happened dengan mereka yang as what you shared, like someone yang belum menikah but they already did that, dan bagaimana mereka bisa get over it gitu, to be back on track ya. Gitu, karena it's not easy ya. Some people said sex is addicted, right? But as Brother Alan said, there is a deeper than love is heaven, gitu ya. Tapi I want to maybe you can share like ini how, karena I know some of my friends it's not easy, gitu. Especially when they also choose teman-teman yang bahkan sekarang anak SMA mungkin yang dia udah lakukan. Jadi how to bring them back, how to karena kalau kita langsung bilang oh Jesus said gitu, ini pasti orang-orang seperti ini kecuali from their own ya yang tergerak untuk bertanya, tapi untuk yang kita tahu ini bagaimana how to apa ya tarik mereka gitu. Mungkin apa Sister Irene dan Brother Alan punya tips-tips yang bisa kita juga share, baik itu kepada yang masih teenagers ataupun juga yang for me I think is more ini yang sudah bisa kategori adult ya Irene, which they are doing it gitu. And I think it's more difficult gitu. Kalau underage maybe when we say a bit kesana mereka udah tahu oh yeah I shouldn't do that gitu kan, I shouldn't do that gitu. But what happened untuk orang-orang yang sudah adult, karena selama ini orang pikir kan oh kalau udah adult boleh having sex gitu. Well, those are all good questions. When it comes to the teenager to having sexual relationships, as parents. Sorry. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Ketika para remaja dan mereka berpikir untuk melakukan hubungan seks, maka kita sebagai orang tua
Okay. When a child always says, you know, you don't want me to be happy, I want my independence, so on and so forth, you know, these are their main arguments. Ketika anak kalau berkata bahwa Anda tidak ingin saya bahagia, saya ingin lebih mandiri dan sebagainya, My main argument to them, or a rebuttal, argumen utama saya kepada mereka adalah is that I don't want you to do anything that you will regret when you're 30. saya tidak ingin Anda melakukan suatu hal yang Anda akan sesali ketika Anda berumur 30. And when they say, oh, you don't love me, you don't want me to be happy, so on and so forth, Anda tidak mengasihi saya dan tidak mau saya bahagia dan sebagainya, no, I love you more that when you are 30, you will not regret these things. dan saya lebih menyayangi Anda supaya Anda tidak menyesali ini ketika Anda berumur 30. Now, when it comes to an adult wanting to have free sex, or they say that I am mature to have this freedom, Dan ketika orang dewasa memiliki kebebasan untuk bisa melakukan hubungan seks, it's called irresponsibility, itu namanya Anda tidak bertanggung jawab. because regret can still happen. Karena penyesalan masih tetap bisa terjadi. Remember my wife's story in the beginning about Ingatlah this ilustrasi 40-year-old? cerita istri saya di awal tadi. If the glue is done before or outside the privileges of marriage, Jika ikatan itu dilakukan di luar pernikahan, glue is still glue. lem itu akan tetap menjadi lem atau pengikat. When you separate it, there will be tearing. Dan ketika lem itu dilepaskan akan terjadi robekan-robekan. There will still be scars no matter how old you are. Dan itu akan muncul luka terlepas umur berapapun Anda. Unfortunately, sin or Satan does not make any age discrepancies. Sayangnya dosa atau itu tidak menunjukkan perbedaan usia. So it's important for us to realize that for every action that we do, there is always a counter reaction. Kita harus menyadari setiap tindakan yang kita lakukan itu ada reaksi atau akibatnya. So it's important for us to make decisions that are everlasting, not just for 10-15 minutes. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang ada keputusannya itu tidak hanya untuk 15 menit saja, tapi untuk seumur hidup. So when we talk to our children about sexual immorality, or let's just call it purity, Ketika kita mengajarkan anak kita tentang kesucian, they have to realize that there's privileges to marriage that is worth waiting for. ada suatu hak istimewa ketika Anda menunggu untuk melakukannya di dalam pernikahan. Whether it be they be male or female, the best gift that we can ever give our spouse is ourselves. Jadi harus diajarkan baik kita pria atau wanita adalah ketika kita menikah, kita memberikan diri kita kepada pasangan kita. It's not like, oh, I love you, but I've already given myself to another person, but I still love you. That's the concept that I'm trying to. Konsepnya adalah saya mengasihi Anda, tapi saya telah memberikan diri saya kepada orang lain, dan itu harus dimengerti. Does that makes? I hope that clarifies a little bit of your question, Miranda. Mungkin saya bisa tambahin ya, Miranda. Kalau menurut saya, orang Asia itu lebih konservatif untuk mendidik anaknya, khususnya perempuan. Selalu ingat, perempuan itu tidak ada apa-apanya. Beda sama laki. Laki walaupun 10 kali dia menikah, dia masih berbau harum. Tapi kalau perempuan 10 kali menikah, itu sudah negatif. Jadi hati-hati perempuan. Jadi memilih pasangan itu tidak boleh sembarangan. Nah, makanya di hubungan antara mata pelajaran di Indonesia ataupun di mana, kadang-kadang sex education itu masih tabu, tidak open.
Kan gitu. Pokoknya pegang aturan orang Asia yang konservatif. Yaitu khususnya bagi wanita. Laki-laki masa bodoh deh. Kan gitu. Karena dia tetap berbau wangi. Walaupun dia melakukan hal macam-macam. Ingat itu perempuan. Kelemahannya perempuan adalah itu. Hati-hati. Karena banyak laki yang cuma ngomong doang. Tapi tidak bertanggung jawab. Itu selalu saya ingatkan pada anak-anak saya perempuan. Hati-hati. Apalagi modal laki-laki yang romantis. Itu lebih harus hati-hati. Karena kayak bintang merayu, tapi gombal semua. Hati-hati mendeteksi perempuan. Anak gadis-gadis di khususnya. Sekian. Thank you. Hans, with all due respect, I don't agree with you. Pak Hans, dengan segala hormat saya kurang setuju dengan Anda. You know, what I say that is because the responsibility you cannot just put on a woman. The responsibility is both men and women. Karena tanggung jawab itu tidak hanya untuk kaum wanita, tanggung jawab itu untuk pria dan juga wanita. Because it Excuse always me, takes excuse two. me. You Yes. misunderstanding me. I'm talking about woman not yet married. No, you're not allowing me to explain myself. No, I Can I explain to you explain first. myself first? Let me explain what I said just now. I explaining about the woman not yet married. But those who get married, it's up to them. Because they know already what they are doing. But those are not yet married, but have free sex, that's problem for me. Ya, jadi mungkin ahead. maksudnya gini, kalau yang kita dengar dari Om Han itu sepertinya terdengar bahwa lebih berat untuk concern itu kepada perempuan. Sementara yang mau disampaikan Alan bahwa itu tidak hanya di satu sisi perempuan saja, tapi lebih ke laki-laki maupun perempuan. Memang in secular kita sering dengar bahwa ya udahlah laki-laki gitu, tapi waktu kita bicara mengenai Bible itu adalah equal, Ya. gitu. Itu sih yang mau saya mengerti yang maksudnya Om Han. Untuk perempuan harus ekstra, tapi kalau misalnya from the Bible term, please nanti mungkin kita bisa dengarkan dari Brother Alan dulu, Om Han, ditahan dulu. Boleh silakan Brother di. See, consequences, I believe, are both responsibilities. And for us to ever think, go ahead, I'm sorry, Natalia. Konsekuensi itu adalah hasil dari semua tanggung jawab yang kita lakukan. For any of us to think that the burden is only on the woman, I think that's very sexist. Kalau kita berpikir bahwa beban itu ada di wanita, itu kita terlalu menyepelekan wanita. Because we made the act ourselves as male. Karena So the responsibility is on both. jadi kalau tanggung jawab itu ada di pihak pria maupun di pihak wanita. And for us to think in this generation and in this culture that Asians, Africans, South Americans, whatever the race may be, I think we're just delusional. I think we're not in reality. Karena di dalam kenyataannya terlepas kita untuk generasi kita maupun budaya apapun kita, tanggung jawab itu ada di pihak pria maupun wanita. Because now kids can Google it. Karena saat ini semua anak-anak bisa mencarinya lewat Google. Whatever it is. Apapun itu. You know, for us to think that, oh, we're Indonesians or we're Filipinos or that, I think we need to accept the fact that we all need to take responsibility. Kita terlepas kita Indonesia, Filipina, kita harus tahu diri bahwa kita harus mengambil sikap dan tanggung jawab untuk generasi anak-anak kita. It's not being conservative or liberal. Those are just terms.
bukan bermaksud untuk konservatif atau liberal, itu hanya suatu terminologi. I think it's us to understand the Christian way of life because that's what we stand for. Not our culture that binds us together. It's God that binds us together. Kita harus mengerti secara alkitabiah sebagai anak-anak Tuhan, dan kita harus mengajarkannya itu kepada anak-anak kita bukan karena budaya. Sorry, my husband has to take the phone call from his doctor's appointment. From my point of view, in regards to the consequences for the male, Dari cara pandang saya, konsekuensi dari para pria, yes, it's true that the male cannot get pregnant. ya betul bahwa para pria itu tidak bisa hamil. Yes, it's true that when a male has more than one sexual partner, it seems like there is no evident consequences. Dan saya tahu jika pria melakukan lebih dengan banyak wanita itu tidak ada bukti atas apa yang dia lakukan. But in reality, that is just a delusion, just like what my husband says. Tapi dalam kenyataannya itu hanyalah suatu delusi. Because it does affect the male emotionally and spiritually and physically too. Karena itu akan mempengaruhi si pria itu secara fisik, emosionalnya, dan juga spiritualnya. Because the effect that God created for the power of sex is not just in the female. Karena efek dari betapa kuasanya seks itu bukan hanya di pihak wanita. It affects the male also. Itu akan mempengaruhi pria juga. That's why there are so many men who are so prone to sexual immorality because they do not understand the effect that sex has a power on the mind and the body. Karena seks itu sangat kuat sehingga bisa terjadi bagi para pria penurunan seksual mereka. Sehingga karena itu akan mempengaruhi pikiran mereka. Because every time we go against God's word, it actually destroys us internally. Karena semakin jauh kita dari perintah Tuhan, itu akan menghancurkan kita secara internal. So to answer your question, Miranda, in regards to the adult who does these things, dan sehubungan dengan pertanyaan Miranda untuk para orang dewasa yang melakukan hal ini, let them be aware what happens to themselves when they do this act outside of a marriage relationship. Supaya mereka menyadari apa yang akan terjadi jika mereka melakukan hal itu di luar pernikahan. And tell them to be honest with themselves. Dan katakanlah kepada mereka supaya mereka bisa lebih jujur pada diri mereka sendiri. Because sometimes we're not even honest with ourselves. Terkadang kita tidak jujur pada diri kita sendiri. We think that we are enjoying it. Kita berpikir bahwa kita menikmatinya. We think that we are having the freedom of doing whatever we want. Kita berpikir bahwa kita memiliki kebebasan melakukan apa yang kita inginkan. But in reality, there is a guilt and a pain that we suffer from the act that we do. Tetapi kenyataannya itu ada rasa bersalah dan rasa sakit akibat dari tindakan yang kita lakukan. Why? Mengapa? Because God designed it that way. Karena Tuhan merancangnya seperti itu. Because sex is supposed to be just within the context of a marriage relationship because it's a glue that He created. Karena seks itu harus dilakukan di dalam hubungan pernikahan, karena seks itu merupakan suatu pengikat yang diciptakan oleh Allah. Amin. Mengingat waktu sudah jam 9 malam lewat, terima kasih untuk pertemuan kita pada malam hari ini, di mana kembali lagi dengan judul ataupun juga bagian pembahasan pada malam hari ini adalah Why Sex is Important in a Marriage.
seperti yang kita sudah pelajari tadi, di mana kita ingin adanya kedamaian ya di dalam rumah tangga. Dan untuk yang sudah ada anak di dalam rumah tangga, di mana seks itu berpengaruh, ternyata lebih lagi kita pahami. Dan kita juga terima kasih untuk Om Han tadi juga sudah sharing, dan kita di-clearkan kembali bahwa memang secara sekuler itu adalah hal yang sering kita dengar. Tapi pada malam hari ini yang kita pelajari adalah bahwa rasa guilty, rasa bersalah itu, rasa menyesal itu sedikit mungkin karena kita terlalu misalnya kita lakukan terus, tapi pasti ada, dan itu Tuhan yang memang sudah ciptakan. Kenapa? Karena memang seks itu diberikan untuk sesuatu yang sacred, dan itu ada di dalam suatu pernikahan yang kudus yang pasti. Jadi di sini kita kembali lagi bahwa tanggung jawab dari berhubungan intim itu ada maksudnya. Jadi bagaimana kita boleh dengarkan closing statement dari Irene sebelum kita berterima kasih bahwa setelah beberapa kali ada connection attempts ya berusaha mengganggu kita, mungkin sudah agak malam, agak ngantuk, nggak connect gitu ya dengan hal seperti ini, karena terus terang saya pribadi juga lebih banyak mendengar mengenai seks ini justru bukan dari Alkitab. Jadi untuk saya tidak bisa katakanlah sekian, saya tidak bisa memaksakan ini untuk langsung mengecil, tapi yang kita harus lakukan adalah di sisi sini kita harus memperdalam mengenai yang dari Alkitab, sehingga sisi yang duniawi yang kita sudah terima, saya pribadi ini makin hari dia akan mengecil. Gitu. Jadi itulah yang dari sesi yang kita adakan di sini sebenarnya, di mana kita minta bantuan Roh Kudus, apa yang sudah kita ketahui dari dunia ini dengan kita menggali lebih dalam lagi mengenai Alkitab, mengenal Tuhan Yesus, justru kita tidak fokus terhadap seks secara duniawi ini yang sudah kita terima. Mungkin ya ada yang sudah umur 50, 60, kiranya apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini dan kita rindu untuk lebih dekat, lebih dalam, sehingga itu akan automatically tempatnya itu akan lebih banyak, portionnya adalah yang kita kenal dari firman Tuhan. Silakan Irene untuk closing statement-nya. Absolutely right, Miranda, because I believe that it is our privilege as godly people to set the right vision in regards to sex. Betul sekali Miranda, bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki suatu pandangan yang benar tentang seks yang dirancang oleh Allah. And God is the creator of marriage. Dan Tuhanlah yang menciptakan pernikahan. And when He created marriage, He gave us tools to keep the marriage life up sparking with good fire. Dan ketika Dia menciptakan pernikahan, Dia tidak hanya menciptakan, tapi menyediakan sarananya agar kita memiliki kehidupan pernikahan yang begitu bahagia dan hidup. Because God is a good and loving God. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Therefore, He created sex with wonderful benefits within the marriage context. Oleh karena itu Dia merancang pernikahan, dan di dalamnya itu ada hal-hal yang begitu banyak keuntungannya. Love begets more love. Ketika kita memberikan kasih, itu akan mendapatkan kasih yang lebih besar. And for those who are married, your homework is to create more of this love between you and your spouse. Bagi Anda yang sudah menikah, PR bagi Anda semua adalah menciptakan bagaimana Anda menciptakan begitu banyak kasih dan cinta di antara pasangan Anda. To reduce your stress level. Untuk menurunkan angka stres Anda. To increase your happiness. Untuk meningkatkan rasa bahagia Anda. To increase your immune system. Meningkatkan imun Anda. And most importantly, to create a little heaven on earth.
Dan yang paling penting adalah menciptakan sedikit surga di dalam dunia ini. So may God bless you and let us gather together again next week. Tuhan memberkati Anda semua dan mari kita berkumpul lagi minggu depan. Amin. Terima kasih semuanya. Ada yang untuk permohonan doa pada malam hari ini. Tante Vera, temannya bagaimana kabarnya? So far, Tante Ellen ya? Ella. Tante Ella. Tante Ella. Iya, Tante Ella. Last Sunday dia keluar dari rumah sakit after a month karena 2 kali operation. Terus besok dia kontrol, tapi kita belum ada yang berani bilang kalau yang dia itu CA. Jadi nggak tahu, minta hikmat Tuhan untuk kapan bisa kasih taunya, karena saat ini dia masih weak banget. Jadi nggak tahu besok mau nemenin dia kontrol, tapi gimana ya. masih weak banget karena baru operation after 10 days dibuka lagi, jadi dalamnya tuh masih basah, masih bleeding kemarin. Sedih sih. Terima kasih loh untuk doanya ya. Gitu. Sama minta doa juga untuk masih saudaranya itu, istrinya, masih saudara Tante Kiki. Ya Om ini, masih saudaranya Om Cecit. Ini namanya Tante Linda Sumolang. Itu juga hasil PET scan-nya juga nggak bagus. Besok saya mau kunjungan ke situ sih, mau doa. Tuhan kasih kekuatan kunjungan sini, tapi semuanya orang sakit. Oke, Tante Ella dan Tante Linda Sumolang. Linda Sumolang. Ya, Linda Sumolang. Oke, Tante Vera kita doakan ya, Rin. Terima kasih banyak. Dan Tante Linda Sumolang, dua-duanya cancer patient ya. Iya. Thank you. Iya, thank you Miranda, thank you Irene. Oke, dan juga kita doakan untuk keluarga dari Mem Purnama ya, Mem Maria Purnama, yang mana kita sudah doakan beberapa kali pertemuan, namun ada Mem Sisilia di sini ya, beberapa waktu lalu, saya lupa tepat tanggalnya, Tuhan izinkan Mem Maria Purnama untuk beristirahat. Jadi kita doakan keluarga, 2 anaknya, dan suami yang ditinggalkan saat ini. Ada lagi yang tambahan, Sisilia dan Serik juga, Irene, untuk spiritual journey-nya juga. Dan menunggu waktu Tuhan ya, tuntunan Tuhan. Mungkin saya boleh share di sini, minta tolong doakan Irene untuk Bella dan Pendeta Wilson Aritonang yang akan melangsungkan pernikahannya di end of May. Ada lagi yang lainnya, kalau saya tidak ada lagi terima di chat. Oh, tolong doakan pernikahan saya yang sudah berusia 4 tahun di ambang perceraian. Oke, Irene, we especially pray ya untuk Sister Poppy. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kebetulan Sister Poppy boleh berada bersama dengan kita malam hari ini. Puji Tuhan, Sister Poppy mau membagikannya, karena apa yang ada di pertemuan kita malam hari ini, marilah kita untuk saling menguatkan. Oke, silakan Irene, boleh dipimpin doanya. Let us bow down for a word of prayer. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you, for you are a wonderful God. For you are a good God who loves us so intimately. And for you are the creator of joy and pleasure forevermore. And Father, there are many of us who are going through our personal struggles
within our marriage, because we have not followed your instructions in being a wife or a husband that loves you more than love ourselves. Many of us, dear Lord, are so self-centered, are so selfish. Help us, dear Father, to break away from this so that we can be a better servant to you and a better servant to our spouse. Help us, dear Lord, to be a better wife and a better husband so that we will be able to create this little heaven on earth. And Father, I want to celebrate those marriages who are connected by your blessings because they have practiced the law of sacredness of sexual intimacy. Father, please help those individuals to have a more yearning and need to share each other in a way that you designed it to be, so that they can be more intimate with each other and more intimate with you. And they will receive the benefits physically, emotionally, mentally, and spiritually. And Father, there are those who are going through personal struggles because they are in the break of marriage. Oh, Father, I ask for a special comfort to Istra and also to Pepe that's going through this. Dear Lord, I can only imagine how painful, how hard it is for them to go through this process, dear Lord, because what we have learned, once the glue is set, it's so hard to separate. Dear Lord, you have the answer to their situation. If it is your will, please help them as wife and help their husband to be able to find a solution by being back together again, doing it your way according to your will. But if somehow their relationship cannot be saved, help them to be restored under your grace with healing, mercy, and comfort that can come only from you. Help them to receive the true love that they need directly from you first, so that they can be healed from the inside out. And there are those, dear Lord, who are suffering right now because of the loss of their loved ones. The Purnama family, who just lost a wife and a mom. Father, please comfort them in a special way. And also, Abang Oki's family, who's also just have a loss from losing a husband and a father. Please comfort their family. And also Tante Kiki's brother-in-law's family, who just lost their husband and father. Please comfort them also, dear Lord. And dear Lord, there are many also who are suffering right now from illnesses, such as Tante Ella. Oh, Father, please give her the encouragement that comes from you, that healing will come. And if healing doesn't come in this world, there is an eternal healing that will come when Jesus comes the second time. Help her to look forward to that. Help her to know that our life here are just temporary anyway, but with your grace and your mercy, she can still live the fullness of her life at this time. And please be with her family, and please be with her friends also, that's trying to encourage her and trying to help her, dear Lord, that not any moment that is alive is wasted. And dear Lord, please be with
those who are sick, as you know what their suffering is, please continue to help them to recover, continue to give them healing mercy, because you are the healer of all healers. And Father, there is a couple that is about to get married at the end of May. Dear Lord, I ask for you to please bless this relationship. Help them, Father, to be grounded and connected to you first, so that their foundation of their marriage relationship is a foundation of God's love, so that they may be able to create a little heaven on earth. And please bless every single person that is listening to this broadcast today. Bless us as a husband, a wife, a daughter, a mom, a grandmother, whatever we are, a father, a grandfather. Please bless us individually, dear Lord, so that we can be a blessing to others that will bring honor and glory to your name. Keep us pure in your sight. Protect us from the temptations of the devil. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless you until next time. And hopefully you. you can come back again. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua dan kembali lagi minggu depan. Thank you, Irene. Thank you, Irene. Thank you. Thank you Thank semuanya. you, Thank you, ya, Natalia. Irene. Thank you, Okay. Miranda. Thank You're you, welcome. everyone, for listening. May God bless you. Okay, I'm going to turn it off, ya. Thank you, everybody. Good night.